Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Friska Adelina, Bayu Nasuha, dan Dwi Galo Ayu akan memaparkan reformasi sumber daya air. Saya Dwi Galo Ayu akan menyampaikan reformasi yang pertama, yaitu reformasi pada sungai. Sungai yang baik adalah sungai yang dapat mengalirkan air secara terus-menerus dan dapat menjadi tempat hidup yang baik bagi flora dan fauna. Reformasi sungai dapat dilakukan dengan cara pembelokan kembali sungai, tidak membuang sampah dan limbah ke sungai, melebarkan sempadan sungai, menjauhkan kawasan pemukiman dari area sempadan. Yang terakhir yaitu menghidupkan sungai yang mati. Reformasi yang kedua adalah reformasi sungai aliran sedimen. Pengelolaan sedimen dengan menggunakan dam untuk menahan aliran sedimen sebenarnya sangat berbahaya. Hal ini dapat menyebabkan aliran meluap jika dam tidak dapat menahan sedimen tersebut, dan juga bagian hilir sungai tersebut tidak akan ke bagian aliran sedimen. Reformasi yang ketiga yaitu reformasi masyarakat dan pemerintah. Upaya pengembalian fungsi sungai perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini karena masyarakat memegang peran yang besar pada keberhasilan upaya tersebut. Maka hal yang harus dilakukan adalah melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang upaya restorasi sungai. Selain itu, ada juga peran pemerintah yang harus turun membantu dengan menciptakan aturan yang tegas. Lalu ada juga sanksi bagi para pelanggar. Reformasi yang keempat yaitu reformasi memanen air hujan. Gerakan memanen air hujan ini dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan bencana yang terjadi di Indonesia, seperti banjir dan kekeringan. Selain itu, air hujan memiliki kualitas yang sangat baik dibanding air lainnya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga. Selain itu, dengan memanen air hujan di sumur-sumur akan menambah kandungan air pada tanah. Cara yang harus dilakukan untuk reformasi memanen air hujan yaitu 1. Melakukan reboisasi, 2. Revitalisasi situ, danau, dan embung, 3. Modifikasi landscape terasering, 4. Membangun sumur resapan, area resapan di perkotaan, dan waduk resapan, 5. Kolam tada hujan rumah tangga, 6. Kolam konservasi, 7. Eras blok, dan 8. biopori. Reformasi yang kelima yaitu reformasi pengelolaan danau, embung, dan situ. Kualitas danau, embung, dan situ yang menurun akibat kesalahan dalam pengelolaan, khususnya karena belum terintegrasinya pengelolaan danau, embung, dan situ ke dalam rencana penataan ruang wilayah maupun rencana pembangunan jangka menengah daerah. Padahal menilik dari fungsinya, danau, situ, dan embung di Indonesia bersifat multifungsi karena digunakan sebagai sumber air minum, irigasi, perikanan, transportasi, pembangkit listrik, pariwisata, hingga pusat tumbuh budaya dan kearifan. Reformasi pengelolaan danau, embung, dan situ dilakukan dengan cara pembangunan danau dan telaga dengan konsep ekohidrologi murni, yaitu dengan meninggikan tanggul, memperkuat tebing dengan memasang talut pasangan batu, dan menanam tanaman di sepanjang tepi danau, situ, dan embung. Yang keenam adalah reformasi daerah pantai. Berbagai permasalahan pantai seperti muara dipindah, muara sungai dibuat jeti dan disudet, muara ditalut, dan sungai estuari ditanggul menyebabkan kondisi pantai yang rentan akan abrasi dan erosi. Oleh karena itu perlu dilakukan reformasi daerah pantai. Dengan air yang mengalir menuju pantai ditahan dulu dengan danau, embung, retarding basin, sumur resapan, dan reboisasi. Dan pastinya adalah ekosistem pantai yang dipertahankan. Yang ketujuh adalah reformasi pengelolaan kota sebagai das. Wilayah perkotaan saat ini identik dengan bebas membuang limbah, polusi, dan kelebihan air keluar kota yang menyebabkan bencana ke tempat pembuangannya. Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan penghijauan di setiap sudut kota, di tepi jalan, dan bangunan-bangunan, dan membangun daerah resapan air.
Yang kedelapan adalah restorasi sempadan sungai. Mengembalikan bentuk sempadan ke awal dengan memberikan ruang dan menanami pohon yang sekaligus menjadi upaya mengatasi erosi. Bentuk restorasi sempadan yaitu pembangunan talut ramah lingkungan menggunakan tanaman sebagai pelindung sempadan. Yang kesembilan adalah restorasi SDA dengan konsep ekohidraulik. Untuk solusi dari kerusakan alam yaitu konsep ramah lingkungan ekohidraulik, prioritas program pembangunan yang mana programnya satu dengan yang lainnya harus selaras dan sejalan. Berikut program-programnya. Yang pertama, ekologi seperti flora dan fauna. Yang kedua, sosial masyarakat budaya kelembagaan. Dan yang ketiga adalah hidrolik. Yang ke-10 adalah pengelolaan drainase konvensional menjadi ekodrainase. Drainase konvensional sendiri adalah mengalirkan limpahan air langsung ke sungai, sehingga menyebabkan kekeringan dan banjir. Dan ekodrainase adalah limpahan air ditampung pada danau-danau kecil dan melakukan konsep trap. Nah, untuk restorasi yang terakhir, yang ke-11 adalah restorasi Fish-way. Restorasi Fish-way adalah jalur yang dibuat pada bendungan. Bendung atau bangunan air supaya ikan dapat bermigrasi dengan aman dan tidak terjebak di dalam bangunan air. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai reformasi sumber daya air. Terima kasih sudah menyaksikan video kita. Semoga ilmu yang kita sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. See you!